Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel. Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Ini pada kesempatan hari ini ada di tanggal 1 Februari 2025. Kita melihat prospek cuaca hari ini sepertinya cahayanya cerah ya. Setelah ini kemarin juga cerah, nggak hujan. Sebelumnya lagi juga kayaknya nggak hujan ya. Jadi udah 2 hari nggak hujan, tapi sebelumnya itu 3 hari berturut-turut kota Malang diguyur hujan lebat, bahkan yang terakhir angin kenceng ya. Nah ini kondisi duriannya. Yang ini kayaknya sih udah ada tanda-tanda nih, bunyinya udah beda yang ini. Mungkin hitungan ya hari inilah mungkin, paling lambat besok. Kalau yang bawah ini masih belum. Nah, karena emang habis hujan deras, meskipun harusnya tanggal kemarin tanggal 30 ya kita semprot, tapi emang nggak sempat, kita posisi lagi sakit. Jadinya ya kita akan semprotnya pada kesempatan kali ini aja. Kemarin sudah dikocor juga, sudah disemprot. Ayo kita akan semprot-semprot hari ini lagi. Nah, pupuk yang kita pakai, nah buat sobat Ladiniko yang sudah lihat ya, pupuk kita ini udah habis nih. Karena 3 putihnya udah habis. Nah, kita belum sempat beli lagi. Nah, kalau magnesium sulfatnya masih cukup banyak ya. Nah, tapi karena ini nggak ada, kita udah punya cadangannya nih. Kita pakai pupuk MKP ya, monokalium fosfat. Ini sebenarnya pupuk untuk pembungaannya, tapi kita nggak masalah pakai karena sebenarnya kandungannya itu juga tetap ada kaliumnya 34%. Kalau yang di sini itu kaliumnya 45%, ya lebih sedikit lah, tapi ini lebih tinggi fosfat tanpa nitrogen. Ya anggaplah hujan itu terus menerus itu kan mengandung nitrogen, itu sudah ada nitrogen dari sana. Nah, kalium kita ambil dari sini 34% daripada tidak ada sama sekali, terus ada fosfatnya. Ya, fosfat ini juga sebenarnya baik untuk pertumbuhan akar ya. Ya kebetulan nanti setelah ini selesai ya emang akan apa ya, kita treatment lagi tanahnya supaya bisa siap untuk pembungaan di tahun ini, tahun 2025. Oke, langsung saja kita pakai MKP-nya ini 3 sendok. 1, 2, 3 sendok. Terus magnesium sulfatnya kita pakai 1 sendok saja, tapi agak banyak ya. Nah, magnesium sulfat itu dia fungsinya ini ya, untuk meningkatkan kadar klorofil di tanaman ya, baik itu di daun ataupun kalau di buah durian ini ya di kulit buahnya, karena yang bagus itu yang warnanya hijau. Kita aduk. Pastikan sobat Ladiniko Farm melarutkan pupuk itu pakai wadah yang lebih kecil dulu ya, seperti ini ya, entah di gayung, entah di ember kecil gitu. Supaya dia benar-benar kita bisa memastikan terlarut sempurna. Ini kayaknya udah, kita masukkan ke dalam galon. Ini kita pakainya air hujan ya, air hujan yang kita tampung. Jadi air ini sebenarnya secara nggak langsung juga sudah relatif lebih tinggi unsur nitrogen daripada air biasa. Ini masih ada sedikit ya, belum larut sempurna. Nah, kita tuang lagi ya. Ini 1 galon ini isinya 12 liter. Jadi kurang lebih ya cukup buat untuk 1 tangki ya. Satu tangki ini isinya 15 liter. Ini juga masih ada air ya di dalamnya ya.
masih ada sedikit juga, belum larut sempurna, kita ambil lagi sedikit air. Ini yang terakhir pasti sudah larut sempurna, tinggal dikit, jadi nggak masalah, kita langsung tuang di sini. Oke, selanjutnya kita tuang 1 galon. Buat sobat Ladinego Farm yang mungkin tinggal di perumahan atau airnya pakai PDAM, saya sarankan kalau musim hujan itu nampung air hujan ya, karena selain dia relatif lebih tinggi nitrogen dan juga terlalu zat-zat lainnya lah, unsur mikro lainnya, terus juga sobat Ladinego bisa sedikit berhemat ya untuk pengeluaran air untuk nyiram ya, karena kalau di kota pakai PDAM ya, salah satu pengeluaran yang cukup besar tuh ada di air ya, khususnya pas musim kemarau. Jadi kalau bisa air hujan itu kita tampung, bisa masukkan galon-galon kayak gini, tampung buat persediaan di musim kemarau. Selanjutnya yuk kita akan semprot. Oke, waktunya kita semprot-semprot. Terus lagi ya buat sobat Ladinego Farm yang kepingin panen durian kayak kita dari depan rumah. Nah, ada juga nih bibitnya. Dulu kita nanam bibit ukuran segini sih, kan harusnya bisa lebih cepat. Jadi mungkin 3 tahun udah mulai belajar berbunga ya. Di kita itu sempat overdosis duri hitamnya, tapi mulai berbunga 3,5 tahun. Jadi kalau misalkan bibit yang gak akan overdosis bisa lebih cepat dari yang kemarin. Oke, lanjut kita semprot. Kita selalu ingatkan untuk menyemprot itu di bagian yang paling bawah dulu ya. Kita efisienkan bagian yang ada stomatanya. Sama di buah ya, buah kita semprot juga. Nah, kenapa buahnya kita semprot ya, karena emang buahnya warnanya hijau. Hijau itu artinya dia punya klorofil. Kalau dia punya klorofil, dia berarti bisa masak juga seperti daun. Masak ini ya, unsur hara air. Kalau ini sobat Ladinego Farm masih ingat pelajaran biologi, jadi tanaman itu bisa diibaratkan kayak orang masak ya. Kalau masak itu dia bahan bakarnya bisa pakai api lah, bahan bakarnya itu api. Nah kalau tanaman itu bahan bakarnya itu dia sinar matahari atau apa ya, ultraviolet ya, ultraviolet, sinar matahari. Terus alat untuk memasaknya, kalau di manusia itu kan mungkin bisa pakai panci, bisa pakai wajan gitu ya. Nah kalau di tanaman, dia alat masaknya adalah daun. Tapi daun ini kalau kita lebih detailkan lagi, ada yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Disitulah titik kecil-kecil klorofil itu tempatnya masak, atau panci-pancinya itu banyak. Nah makanya kita di sini semprot pakai yang namanya magnesium sulfat atau magnesium ya, yang paling berperan untuk pembentukan klorofil itu magnesium. Nah semakin tinggi kadar klorofil di dalam daun, itu ciri-cirinya nanti daunnya semakin hijau pekat ya, bahkan ada yang mendekati biru warnanya. Nah itu artinya pancinya di sana makin banyak, tempat masaknya makin banyak. Nah karena tempat masaknya semakin banyak, berarti yang dimasak juga semakin banyak potensi yang bisa dimasak ya. Bandingin satu panci sama 100 panci yang dimasak. Kalau satu panci misalkan 1 kilo beras, nah kalau 100 panci bisa 100 kilo beras kayak gitu ya. Itu kenapa kalau kita semprot pakai magnesium sulfat juga. Nah terus berikutnya, yang dimasak apa sih gitu. Kalau kita masak mungkin ini ya, pasti pakai air ya, pasti pakai air, pasti pakai air. Nah tanaman juga sama, pakai air.
Terus yang dimasak sama tanaman lainnya tuh juga CO2. Jadi kalau di pelajaran biologi dulu tuh H2O plus CO2, karbon dioksida atau sisanya kita napas, itu dikasih apa ya? Dikasih sinar matahari atau apinya plus klorofil dimasak di daun itu akhirnya menghasilkan karbohidrat atau C6H12O6. Ingat banget ya. Nah, itu pelajaran di SMP, SMA gitu ya. Nah, tapi kalau kita belajar lebih detail lagi, ternyata bukan hanya itu ya yang dimasak ya. Karena air yang diambil oleh tanaman itu juga mengandung apa namanya unsur-unsur hara. Nah, ibaratnya kayak bumbu-bumbunya lah kali ya. Kalau kita ibaratkan biar gampang sebenarnya kok Bang. Kalau kita pengen pembuahan, melakukan pembuahan pohon durian misalkan ya, itu butuh unsur kalium. Atau ibaratnya kalau kita mau masak rasanya manis, itu dikasih gula gitu ya. Airnya dikasih gula, maka nanti dia akan manis. Nah, kalau di tanaman, kalau pengen dibuahkan, harus tinggi unsur kalium dan fosfor. Itu nanti air tambah karbon dioksida, tambah unsur hara kalium, fosfor, maka keluarlah hasilnya bunga. Nah, kalau pas fase vegetatif atau sebetulnya masih membesarkan pohon duriannya, itu kalau dimasak itu ibaratnya kayak kita mau masak yang rasanya asin, dikasihnya apa? Garam, jangan kasih gula ya, kasih garam. Kalau dikasih gula jadi manis, nah, kalau dikasih garam jadi asin. Nah itu. Nah kalau di tanaman kasih unsur yang tinggi nitrogen ya, unsur N, maka dia masaknya akan jadi daun. Plus ditambah ada magnesium, terus ada kalsium dan macam-macam ya. Aja hanya penggambaran aja. Kalau pengen masak manis kasih gula, kalau pengen masak asin kasih garam. Tanaman kalau pengen masak menghasilkan buah kasihnya kalium dan fosfor. Kalau pengen menghasilkan daun kasihlah nitrogen kayak gitu. Itu ya gambarannya ya sebenarnya paham ya, biar semakin paham apa yang kita semprot itu, supaya kita tahu nggak asal ikut-ikutan aja. Oh, nyemprotnya ini, nyemprotnya itu gitu. Nah, buat sobat Lodiko Farm yang punya anak mungkin ya, kalau nanti pelajaran biologi jangan boleh bolos. Kepake banget kalau pelajarannya buat berkebun. Kalau yang suka berkebun ya. Atau kalau enggak ya udah cukup lihat aja channelnya Lodiko Farm ya. Sini juga kayaknya. Lanjut yang di dalamnya ya, cukup baik. Masih ada sisa, ini udah semua ya, dan kita ada sisa, kita akan semprotkan ke ini aja alpukat. Semprotkan ke alpukat. Ini yang atasnya alpukat lokal kucur ya. Nah, kemarin buahnya banyak banget. Nah, cuma emang belum kita
treatment pakai insektisida ya. Jadi banyak ditusukin lalat buah sama serangga lainnya itu. Nah, yang serangga lainnya itu dia bikin ini, jadi kulitnya berintis-berintis ya, beruntus-beruntus gitu. Terus beberapa yang nggak kuat itu rontok. Tapi ada beberapa yang tahan. Terus kemarin sempat kita lihat juga ada yang ditusuk lalat buah. Nah itu sengaja ya, emang nggak kita nggak kita kasih insektisida. Itu kita pengen tahu. Katanya beberapa jenis alpukat itu kan ada yang tahan sama lalat buah atau serangga kayak gitu ya. Nah ini kita mau tes kekuatan si buahnya. Jadi kalau memang bisa emang benar-benar kuat ya. Kalau benar-benar kuat, alhamdulillah kita bisa tidak menggunakan insektisida atau pestisida sama sekali ya ketika berbuah. Jadi itu pasti lebih sehat, itu pilihan yang terbaik. Nah, tapi kita lihat hasil nanti panennya seperti apa. Kalau ternyata berpengaruh, misalkan kena lalat buah ada uletnya gitu ya. Terus yang tadi ada yang berintis-berintis itu, ternyata ini banyak yang rontok, meskipun yang jadi juga masih lumayan banyak ya. Gimana untuk berbuah pertama kali. Tuh, nanti kalau hasilnya emang ternyata jadi jelek dagingnya, nah berarti mau nggak mau kita harus rutin juga pakai insektisida. Kalau di durian kita pakai di awal-awal aja ya. Jadi ketika sudah mendekati panen kita udah sama sekali nggak pakai. Kan tadi Sebelah Farm lihat ya, kita nggak pakai sama sekali insektisida. Memang kita pengen dapat buah yang sehat buat kita konsumsi sendiri, ataupun kita bagi ke tetangga, atau kalau nanti sisa ada banyak, Sebelah Farm juga bisa icipin. Oke, demikian ya Sebelah Farm penyemprotan durian pada tanggal 1 Februari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di next video. Bye.